Mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali masih bersama dengan kitab Fikih Muyassar pada bab fikih salat 2 hari raya. Pada siang hari ini kita akan masuk ke permasalahan ke-6, ke-7 dan ke-8 insyaallah taala. Pada permasalahan ke-6, al-mas'alatus sadisatu maudi'ul khutbati. Permasalahan ke-6 adalah kapan khutbah itu dilaksanakan. Maudi'ul khutbati fi salatil aidi ba'da salati. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umaru yusalluna al-idaini qabla al-khutbati. Nah, tempat atau waktu dilaksanakannya khutbah pada salat 2 hari raya adalah setelah dilaksanakannya salat. Jadi salat dahulu baru khutbah. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, begitu juga Umar, yaitu bapaknya Ibnu Umar, mereka melaksanakan salat 2 hari raya sebelum khutbah dilaksanakan. Jadi khutbah itu setelah Sholat dulu baru khutbah. Nah, khutbah itu hukumnya apa Bapak Ibu sekalian? Nah, saya kemarin tuh mengatakan khutbah itu kan wajib ya. Saya mohon maaf ternyata salah. Jadi khutbah sholat id itu sunnah. Kalau Jumat wajib. Kalau sholat id itu sunnah. Jadi khutbah salat 2 hari raya itu sunnah. Tapi walaupun sunnah, maka mentang-mentang sunnah selesai sholat langsung kabur, itu nggak baik. Tetap kita dengarkan khutbahnya, karena khutbah ketika hari raya ini banyak hal-hal yang bisa kita ambil faedahnya. Siapa tahu ketika khatib sedang berkhutbah, beliau menjelaskan perkara-perkara yang selayaknya seseorang itu ketahui, adab-adab misalnya sholat 2 hari raya. Makanya kadang kita perlu menjelaskan tentang adab sholat 2 hari raya tersebut. Begitu juga ketika khutbah Jumat. Setahu saya ketika khutbah Jumat itu khatib belum pernah membahas tentang adab sholat Jumat. Padahal ketika kita perhatikan di masa kita itu banyak penyimpangan ketika sholat hari raya, yang ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat mereka sambil ngobrol, khotibnya khutbah, yang belakang pidato, saingan jadinya. Nah, terkadang juga ada ketika sholat Jumat malah pertama asik ngobrol, kedua kadang asik mainan HP. Nggak boleh, membatalkan sholat Jumat, itu bisa membatalkan sholat Jumatnya. Begitu juga ketika khutbah misalnya sholat Jumat itu orang malah baca Al-Quran, padahal dilarang, sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin. Makanya khutbah ini penting kita untuk mendengarkannya, karena siapa tahu di sana banyak manfaatnya. Atau ternyata ketika khutbah tersebut ada hal-hal yang selama ini kita cari. Kadang kan ada perkara, ternyata ini nggak boleh.
Setahu saya ini tuh nggak boleh, tapi saya nggak ngerti dalilnya. Ternyata ketika khutbah sang khatib menyebutkan dalil tersebut. Wallahu taala alam. Kemudian permasalahan ketujuh adalah qada'ul aid. Apakah ketika seseorang tertinggal dari sholat 2 hari raya, misalnya ketika ketinggalan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, apakah orang tersebut mengkodoknya, ada kodoknya, harus mengganti sholat tersebut? Kalau sholat Jumat kalau sholat Jumat kan ketinggalan 2 rakaat, dia harus mengkodoknya dengan menggantinya sholat duhur. Kalau 1 rakaat, dia boleh tetap menyempurnakan 1 rakaat sehingga sempurna sholat Jumatnya. Begitu juga dengan sholat wajib, sholat faridah, dia tinggal menyempurnakannya. Nah, apakah ketika misal seseorang ketinggalan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dia ngikut seperti sholat Jumat, ketinggalan 1 rakaat, dia tinggal nambah 1 rakaat. Apakah seperti itu? Nah, la yusannu liman fatathu shalatul aidi qada'uha. Tidak disunahkan bagi seseorang yang tertinggal sholat 2 hari raya untuk menggantinya. Jadi misal seseorang ketika ketinggalan sholat Idul Fitri atau ketinggalan sholat Idul Adha, maka nggak perlu diganti sholatnya, nggak perlu dikodok. Dan begitu pula ketika kita datang ke misal untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, nggak perlu juga sholat tahiyatul masjid, nggak ada tahiyatul masjid. Kecuali misalnya memang sholatnya itu dilaksanakan di masjid. Tapi kan sunnahnya adalah kita melaksanakan sholat 2 hari raya ini di tanah lapang, di lapangan. Li'adami wurudid dalil anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Kenapa sholat 2 hari raya ini tidak ada qadoknya, tidak perlu diganti? Karena tidak ada satupun dalil yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan hal tersebut. Tidak pernah kejadian orang ketinggalan sholat 2 hari raya, dia diperintahkan untuk menggantinya. Wali'annaha sholatu datu ijtima'in muayyan, dan karena sholat 2 hari raya ini memiliki hubungan yang tersendiri. Karena ketika sholat 2 hari raya ini kan seseorang berkumpul di tempat yang sama. Fala tusawilla ala hadal wajhi, maka sesungguhnya sholat 2 hari raya ini kan salah satu disyariatkannya agar umat Islam itu berkumpul. Syiarnya, salah satu tujuannya itu syiar. Jadi kalau orang ketinggalan ya sudah, nggak apa-apa, nggak harus mengkodoknya, nggak harus mengganti sholat 2 hari raya tersebut. Begitu. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sunnah-sunnah sholat 2 hari raya? Kalau ketinggalan 1 rakaat tetap dilanjut atau berhenti? Kalau ketinggalan 1 rakaat ya udah langsung datang. Misal seseorang ketinggalan 1 rakaat, langsung sholat, datang ya ikut imam. Salam ya salam. Tidak dilanjutkan lagi. Yang 1 rakaat ya digenepi. Ya kalau misalnya dia datang langsung ikut gitu, langsung ikut udah. Bagian tahiyat akhir tok enggak apa-apa. Tahiyat. Sholat itu. Dan begitu juga nggak perlu juga dikodok. Misalnya seseorang, orang misalnya datangnya itu misal orang datangnya ketinggalan takbir zawaid, takbir tambahan. Apakah orang tersebut harus mengkodok takbirnya? Enggak juga. Pokoknya langsung ikutin imam gitu. Oh iya. Kalau orang ketinggalan ya, misal ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan 1 rakaat, dia apakah menggenapinya? Ya digenapi. Karena kan Rasulullah SAW bersabda, sholatut tatawu'i masna. Sholat sunnah itu 2 rakaat. Jadi harus digenapi, tetap digenapi. Tapi takbirnya, zawaidnya, tambahannya nggak perlu dikodok. Jadi misal orang ketinggalan di rakaat kedua, sudah ke rakaat kedua, imam sudah baca misalnya surat Ghoshiyah atau surat Al-A'la. Ya udah langsung ikut. Ketika imam salam kita bangkit, digenepi 1 rakaat. Nggak perlu takbir 5 kali lagi.
Jadi kan ketika takbir sholat Idul Adha dan Idul Fitri, sholat pertama kan takbirnya 7 kali. 7 kali. Selain takbiratul ihram. Iya. Jadi Allahu Akbar, kemudian seseorang baca apa? Takbiratul ihram, kemudian baca istiftah. Doa iftitah. Istiftah dulu, kemudian takbir Allahu Akbar 7 kali, baru Al-Fatihah dan surat selainnya. Kalau rakaat kedua, dia ketika bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, dia takbir Allahu Akbar kan? Ya, 5 kali. Itu nggak kehitung. Habis itu baru baca istiftah, kemudian Allahu Akbar 5 kali, Allahu Akbar 5 kali, baru baca Al-Fatihah dan surat setelahnya. Iftitah baca lagi. Baca lagi jadi. Ah, Pertama sama rakaat istiftah. kedua. Salah. Yang enggak. Jadi dia langsung Al-Fatihah. Al-Fatihah. Takbir 5 kali baru Al-Fatihah. Ya, takbir 5 kali baru Al-Fatihah. Jadi setelah maksudnya takbir setelah takbir intikal. Iya. Ya, rakaat kedua ya. Kayaknya saya hari ini agak sedikit error. Ada error. Banyak kali itu. Ini kayaknya banyak kan nggak baca buku ini. Saya nggak tidur alhamdulillah. Saya jarang tidur akhir-akhir ini. Banyak begadang. Berarti Tapi kalau mungkin- bagian tahiyat berarti harus 2 kali, sholat lagi 2 rakaat. Kalau ketinggalan tahiyat misalnya, ya udah. Pas tahiyat baru datang. Misal tahiyat baru datang ya udah. Kan nggak harus diganti bu. Oh, enggak langsung sholat. Ya sama aja dia nggak dapat, dia mau ganti apa yang mau diganti. Artinya- Sedangkan sholat id kan nggak ada kodoknya bu. Artinya enggak kita langsung berdiri lagi 2 rakaat gitu enggak. Nggak. Ya kan kalau misal datang tahiyat ya udah ketinggalan, sama aja nggak dapat sholat, nggak dapat sholat, Ya enggak apa-apa. Tapi nggak ganti juga. nggak ganti juga. Senasibnya. Ah, iya, ya udah nasibnya begitu. Tapi nggak boleh juga sengaja, gitu. Nggak boleh sengaja datang sholat telat. Gitu. Kita masuk ke pembahasan sunnah-sunnah. Kalau pas hari Jumat sholat hari raya, sholat Jumatnya tetap masih Nah, ada lagi. kalau misal sholat Idul Adha atau Idul Fitrinya bertepatan dengan sholat Jumat, maka nanti pagi sholat misalnya sholat Idul Adha atau Idul Fitri, terus nanti siangnya boleh sholat duhur. Oh tadi nggak sholat Jumat. Nggak sholat Jumat nggak apa-apa. Tapi sholat Jumat juga boleh. Kenapa? Sholat Jumat lagi juga boleh. Ya sholat Jumat lagi juga boleh, nggak masalah. Jadi enggak. Tapi nggak wajib. Jadi nggak wajib. Karena itu sebabnya kan ketika 2 hari raya, sholat id dan sholat Idul Adha dan Idul Fitri, Idain dan hari raya Jumat ketemu, itu kan salah satu boleh dikerjakan, satunya diganti dengan sholat duhur. Karena kan ini 2 hari raya. Hari raya umat Islam kan ketemu pada hari yang sama. Salah satunya tinggal pilih. Enggak, sholat idnya ya dilaksanakan, sholat ininya diganti dengan sholat duhur. Tapi boleh juga sholat Jumat, nggak masalah. Boleh. Kita masuk ke sunnah-sunnah ya sholat 2 hari raya. Nanti untuk pertanyaannya kita akhirkan. Akhirkan. Yang pertama, poin pertama sunnah-sunnah pada sholat 2 hari raya yang pertama adalah yusannu an tu'addi salatal aidi fi makanin barizin wasi'in. Disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 hari raya di tempat yang lapang dan terbuka. Jadi sebisa mungkin cari tempat yang lapang, terbuka, longgar, semua orang bisa berkumpul di satu tempat. Karena salah satu hikmahnya kan ketika kita berkumpul di satu tempat itu orang akan melihat jumlah kaum muslim itu banyak, sehingga membuat musuh-musuh Islam itu menjadi gentar. Kharijul balad, di luar kampung, di luar kampungnya kalau bisa. Kalau di sini kan kalau orang menerjemahkan letter like kharijul balad yaitu di luar negaranya. Tapi maksudnya bukan negara, maksudnya di luar kampung, di luar wilayahnya. Jadi misalnya kita tinggal di Blotan, ya sholatnya misalnya di Tajem misal.
Kemudian atau ya kita sholatnya di mana itu, di Kok kokoh ya boleh, nama masalah. Rangkaian Itu sunnahnya. Tapi kalau misal nggak bisa ya sudah, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yajtami'u fihi al-muslimuna li'idhari hadhihi syairati wa idza suliyat fil masjid li udhrin fala ba'sa bidzalika. Maka disunahkan orang untuk melaksanakan sholat 2 hari raya tersebut di tempat yang lapang dan terbuka di luar kampungnya, di luar wilayahnya. Yang mana tempat tersebut itu memungkinkan kaum muslimin untuk berkumpul di satu tempat. Li'idhari hadhihi syairah, agar syiar Islam ini nampak di permukaan, semua orang akan melihatnya. Wa idza shuliyat fil masjid, kalau seandainya sholat 2 hari raya ini dilaksanakan, dikerjakan di masjid, liudrin, karena mungkin ada sebabnya, hujan misalnya, tanah becek, angin ribut, atau misalnya nggak punya lapangan, atau ternyata sudah dikerjakan di lapangan tapi lapangannya penuh, nggak memungkinkan, maka boleh dikerjakan di masjid. Apalagi kan di beberapa tempat ketika seseorang misal sholat di lapangan kemudian jamaahnya membludak, mau tidak mau kadang kan memakai jalan raya, kadang malah berbahaya. Tapi kalau misalnya nggak masalah, nggak berbahaya, ya nggak apa-apa. Fala ba'sa bidzalika, maka seseorang boleh melaksanakan sholat tersebut di masjid. Yang kedua, wa yusannu taqdimu sholatil adha wa ta'khiru sholatil fitri. Disunahkan untuk menyegerakan sholat Idul Adha dan mengakhirkan sholat Idul Fitri kama taqaddama bayanu dzalika indal kalami ala waqtiha. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada waktu kapan dilaksanakan sholat 2 hari raya tersebut. Jadi sholat Idul Adha sebisa mungkin sebaiknya dilaksanakan di awal waktu. Misalnya habis sholat subuh, kemudian dikir sebentar, langsung sholat Idul Adha. Misal setengah 6 misal, atau jam 6, atau jam 6 kurang seperempat. Bukan jam 7 matahari keluar. Wa ta'khiru sholatil fitri, dan mengakhirkan sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri itu ya kalau bisa diakhirkan setengah 7, jam 7 monggo. Tapi ini juga perlu melihat maslahat juga. Kadang jam 7 itu sudah panas gitu. Kecuali memang ya di masyarakat tersebut imannya itu kuat-kuat. Ya sholat panas ya biasa. Bapak Ibu sudah pernah sholat di bawah terik matahari? Belum pernah, alhamdulillah. Saya pernah mempraktekannya. Jadi ketika zaman-zaman pandemi sedang mengganasnya, awal-awal pandemi itu kan saya masih di Madinah. Jadi kita di Madinah itu sekitar 2 bulan apa 3 bulan di masjid itu nggak dilaksanakan sholat Jumat. Jadi kita kan dapat udhur ya, karena yang pemerintah memang satu Arab Saudi itu memang nggak dilaksanakan sholat Jumat, kecuali di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Itu pun hanya orang tertentu yang sholat di sana. Misal memang pegawai yang pas tugas di sana, ya sholat di sana. Nah, akhirnya setelah 2,5 bulan kalau saya nggak salah, itu pemerintah kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk dilaksanakan sholat Jumat dengan protokol kesehatan. Akhirnya sholatnya kan berjarak. Masjid yang biasanya cukup menampung mahasiswa itu nggak cukup. Nah kan sekarang masuk kita mau gantinya dengan sholat duhur, kan nggak mungkin. Kita sudah nggak punya udzur lagi gitu, nggak punya alasan. Akhirnya mau nggak mau kita sholat duhur di sana. Akhirnya sampai belakang itu, dan ketika itu pas pandemi itu bulan apa? Maret. Saudi itu Maret sudah lockdown. Akhir-akhir Februari sudah mulai lockdown. Awal Maret sudah lockdown. Jadi 2,5 bulan, berarti April, Mei.
jatuhnya di Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya pas panas-panasnya. Terik-teriknya. Jadi Bapak Ibu ketika sholat misalnya di luar halaman, di halaman naruh sajadah, sujud, Panas. padahal sajadahnya tebel bisa kobong, panas banget. Jadi ketika sujud itu ya mohon maaf, kita udah mensiasatinya ngambil air terus dibasahi pakai kain gitu, ditaruh di sajadahnya gitu kan. Kan kalau misalnya buat pangkuan gitu, misalnya ini kain terus kita sujud di atas kain ini kan nggak boleh gitu loh, karena kan kita sujud kan harus nempel dahinya. Akhirnya apa solusinya? Sajadahnya dibasahin, basah, dijeleng, sholat tetap aja 5 menit kering. Jadi akhirnya ketika sujud itu ya panas banget, jadi sedikit angkat dikit dahi, tapi jangan sampai ngangkat ya, angkat dikit itu panas banget. Nah, itu pilihan dari Madinah kan lebih panas kan daripada Makkah. Mekah lebih panas Pak daripada Madinah. Tapi marmernya Masjidil Haram kan. Ya kalau di dalam masjid iya, ini masalahnya kan di luar. Dan ketika itu kan sholat Jumat belum secara umum boleh Masjidil Haram dan Masjid Nabawi belum dibuka secara umum, masih orang tertentu. Karena kan sholatnya di masjid-masjid terdekat, dan sholatnya mau nggak mau sampai belakang itu, sampai belakang berjarak. Sampai sebagian apartemen, jadi apartemen mahasiswa itu dipakai buat sholat, karena saking nggak cukupnya. Nah solusinya biar sholat enak ya di depan apartemen. Kemudian kan masjidnya itu kan jadi ada masjid kampus, belakangnya ada apartemen kan nyambung, masuknya nyambung sampai belakang. Nah kalau yang dapat di pelataran masjid ya silahkan dinikmati, tapi setidaknya kita bisa dapat faedah manfaat. Ya, akhirnya kita tahu betapa para sahabat itu dulu gigih, beda dengan kita. Dulu sahabat itu ketika sholat Masjid Nabawi nggak ada AC, nggak ada pemanas. Nah ketika musim panas ya gimana rasanya? Nah kurang lebih seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, wa ayyakula qabla al-khuruji li salatil fitri tamarat. Dan disunahkan bagi seseorang untuk makan sebelum dia keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri dengan beberapa butir kurma, tamarat, butir kurma. Nah kalau misalnya nggak ada kurma ya misal makan manisan, atau misalnya makan opor. Kan biasanya kan makan opor, jadi kuahnya sama ketupatnya. Roti, Atau makan roti, kopi, minum kopi, siapa tahu takutnya ngantuk, semalam begadang, nyiapin makanan buat takbiran sama buat suguhan. Itu kalau sholat Idul Fitri. Jadi disunahkan untuk ya makanlah sekedarnya, tapi makannya jangan banyak-banyak. Mentang-mentang disunahkan makan terus langsung makan satu tumpeng, ya jangan. Nggak bisa sholat. Nanti nggak bisa sholat. Ya secukupnya lah. sekedar lah. Ya misal ya makan apa, manisan atau test drive dulu. Takutnya makanan yang disuguhkan nanti ternyata nggak layak dicoba, cicipin satu. Habis akhirnya. Kenyang. Ini kalau sholat Idul Fitri. Hatta yuftira wa alla yut'ima yauman nahri hatta yusolliya. Dan disunahkan bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Idul Adha, hendaknya dia tidak makan sampai sholat selesai dikerjakan. Makanya kenapa sholat Idul Fitri itu sunnahnya itu diakhirkan, sholat Idul Adha sunnahnya di awal waktu. Ya salah satunya ini,
Karena kan sunnahnya orang kan ketika berangkat Idul Adha nggak sarapan dulu. Nggak sarapan dulu. Ya kalau sholat Idul Adha nanti keburu lapar. Kasihan juga khotibnya. Kan biasanya khotib itu kan datang ke tempat sholat lebih dulu daripada jamaahnya. Nah, iya. Belakangan biasanya Ustaz. Nah kalau belakangan alhamdulillah malah bagus. Itu malah sunnahnya. Jadi khotib itu sunnahnya datang terakhir. Tapi di beberapa tempat kadang atau beberapa keadaan kan khotib harus datang duluan. Apalagi khotibnya misalnya khutbah di Sleman, khotibnya orang Bantul. Wow. Lumayan. Tapi kalau Bantul berbatasan sama Sleman ya deket. Kayak Gedong Kuning. Gedong Kuning niku kan Bantul kan? Itu Bantul sama Sleman jadi satu. Nah, Gedong Kuning kan ya cuman mau ngelompat. Nah, misal di situ. Fi'lihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yahduju yaumal fitri hatta yuftara 'ala tamarat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sampai beliau makan alat tamarat, beberapa butir kurma witron, jumlahnya ganjil. Jadi butir kurma misal 3, 5, 7. Nah, jadi kalau mau nyicipi ya disiasati ganjil-ganjil. Ganjil 25. Nah, ganjil. Misalnya apa namanya? Piring dulu. Lontongnya dulu satu potong, bukan satu potong. Nah, tapi itu kebanyakan. Ya misalnya lontongnya dicoba satu potongan, kuenya satu potongan. Apa boleh? Ibu-ibu biasanya disuguhkan ketika sholat ketika hari raya. Idul Fitri biasanya suguhanin apa? Lontong, opor, kupat, ya. Rendang, ya rendangnya dicicipi dulu sesuiran. Ya. Kalau Oh, rendangnya masih enak. Opor berarti pupu satu, itu kan satu. Ya, satu paha. Tapi kebanyakan, Mbak. Apalagi yang nyicipi ibu-ibu. Kalau yang nyicipi bapak-bapak, insya Allah standar lah. Kecuali kalau sudah usia sekian lah. Tapi kalau masih muda satu paha itu dikit. Apalagi anak pondok. Dikit lah, satu paha ayam tuh dikit kok. Iya. Ya, gitu. Apalagi masih muda, anak pondok lagi. Bukan ragus. Karena memang ketika di pondok itu kita memang sudah terbiasa seperti itu, makan harus banyak. Karena beban hidup di pondok itu berat tuh. Apalagi pondok saya. Di pondok saya itu beban hidup berat tuh. Tiap hari harus ngapalin ini, harus ngapalin itu. Jadi kalau fisik kita nggak kuat ya lemah, akhirnya gampang sakit-sakitan. Karena sakit-sakitan ya udah akhirnya nggak jadi mondok, nyesel nanti akhirnya. Banyak kok teman-teman saya seperti itu. Saya di pondok itu pernah makan itu sekali makan 5 centong, pernah 5, 6, 7 pernah. Gemuk berarti Ustaz. Harusnya. Nah, tapi ya beginilah jadinya. Wala yut'imah yauman nahri hatta yusalliya, dan disunahkan dan Rasulullah SAW beliau tidak makan ketika ingin melaksanakan sholat Idul Adha sampai beliau selesai melaksanakannya. Jadi beliau ketika sholat Idul Adha langsung berangkat awal waktu, selesai sholat baru makan. Bagi kalau di masyarakat kita kan ketika sholat Idul Adha selesai sholat sebisa mungkin itu kita makan. Apalagi kalau yang jagal-jagalnya, karena jagal sapi, kambing itu butuh energi juga. Kalau misalnya nggak sarapan sebelum nyembelih sapi, takutnya malah nanti ditendang sapinya pingsan. Kan banyak kejadian seperti itu. Jangankan pingsan, yang meninggal juga ada. Jadi ada sebagian jagal ditendang sama sapi itu selengkat, kenapa Pak istilahnya? Dipengkal sama sapi, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada. Kejadiannya ada.
Bahkan banyak biasanya ketika Idul Adha itu biasanya video-video tersebar sapi ketika mau disembelih kabur. Terus sapi ketika mau disembelih ternyata belum selesai ngamuk. Ternyata ada juga pisaunya masih nancap di lehernya. Kemudian sapinya sudah kabur. Sapi masuk ke got, pernah ada kejadian seperti itu. Makanya jagal-jagalnya sebisa mungkin makan dulu yang banyak. Sarapan. Lebih bagus lagi dari takmir masjidnya juga menyediakan makan. Siapa tahu jagalnya di rumah sudah sarapan, ternyata yang disembelih sapinya 10. Iya. Kan butuh tambahan energi. Kalau sapi 1-2 bisa, 10, 20 kan banyak. Sebagaimana di masjid-masjid kita kan, begitu nggak Bu? Iya. Kan saya lihat kemarin tuh kan banyak masjid ini sekian, masjid ini sekian. Di perumahan saya aja sapi 5. Padahal perumahan kecil, sapi 5, kambingnya 7, mau 1 coba 6. Nah, jagalnya cuman 2 orang, kan butuh tenaga yang banyak. Yang keempat, wa yusannu tabkiru fil khuruj ila salatil Id ba'da salati subhi masyian. Dan disunahkan untuk segera berangkat untuk melaksanakan salat Id tersebut setelah salat subuh. Jadi saat salat subuh sebisa mungkin berangkat pagi-pagi menuju lapangan, tanah lapang untuk melaksanakan salat Id masyian dengan cara jalan kaki. Jadi sebisa mungkin ketika orang berangkatnya untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri, berangkatnya itu jalan kaki. Nah, bagaimana? Boleh nggak ketika pulangnya misalnya naik kendaraan? Boleh. Boleh. Berangkatnya jalan kaki tapi pulangnya naik kendaraan itu boleh. Nggak masalah. Tapi kalau mau jalan kaki lagi, monggo. Tapi lagi biasanya orang-orang yang jarang olahraga. Gunakan kesempatan ini untuk banyak-banyak jalan kaki. Berangkatnya naik sepeda motor gimana? Nah, kalau misalnya berangkatnya naik sepeda motor karena mungkin tempatnya jauh, ya boleh. Atau misalnya ternyata dia kalau jalan kaki nggak mungkin karena dia mungkin pakai tekan, pakai tongkat, ya jalan kaki ya asam urat. Tempat dekat saja itu sudah capek, aduh capek. Bisa jadi malah asam uratnya kambuh. Maka boleh seseorang untuk naiki kendaraan, naik motor misalnya, naik mobil, boleh. Liyatamakkan minat dunui minal imam. Nah, kenapa seseorang itu diperintahkan untuk bersegera berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri? Agar orang tersebut itu bisa dekat dengan imam. Jadi imamnya dapat posisi yang paling dekat dengan imam. Syukur-syukur misalnya dapat saf belakang imam. Dia bisa takbir duluan, Allahu Akbar, bisa mau banyak takbir, bisa mau banyak zikir. Bisa juga syukur-syukur juga bisa membantu panitianya menyiapkan proses agar lancarnya prosesi sholat tersebut. Kan pahalanya banyak, bisa dikit. Pertama, orang tersebut sudah melaksanakan sunnah karena berangkat pagi-pagi. Kedua, dia bisa memperbanyak dikir, takbir. Padahal ketika kita akan melaksanakan sholat Id, kita disunnahkan memperbanyak takbir. Nah, kapan takbir itu dimulai? Ketika sholat Idul Fitri, takbir itu dimulai sejak matahari terbenam. Jadi di akhir misalnya setelah puasa ke hari ke-30 atau ke-29 hari terakhir, matahari terbenam, maka saat itu juga seseorang boleh untuk memulai takbiran. Nah, sampai kapan? Kalau sholat Idul Fitri, takbirnya itu diperbolehkan hanya sampai sholat dilaksanakan. Selesai sholat, sudah nggak takbir lagi.
Adapun sholat Idul Adha sampai kapan takbir itu boleh dikerjakan? Sampai hari ke-13, tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ketika hari ke-13, tanggal 13 Zulhijjah, matahari tenggelam, udah selesai. Dan kita ingat tanggalan itu dihitung, Hijriah itu dihitung dari terbenamnya matahari, bukan dari jam 00, beda. Kayak nanti, ini kan Kamis, nanti Ya masuk Jumat Pak Matahari. Maghrib itu sudah masuk hari Jumat. Nah, seperti itu. Fatahsulahu fadilatu intidhari salat. Dan begitu juga ketika seseorang itu berangkat pagi-pagi, maka dia pertama tadi bisa zikir, bisa dekat dengan imam. Siapa tahu juga bisa membantu takmir masjid untuk mempersiapkan sholat, kan pahalanya banyak. Kemudian juga dia mendapatkan pahala karena dia menunggu sholat. Intidharus sholat ini termasuk mendapatkan pahala yang sangat banyak. Bahkan ketika seseorang menunggu sholat satu dengan sholat yang lain, sholat fardhu misalnya, sholat wajib, seseorang misalnya selesai melaksanakan sholat maghrib, dia nggak langsung pulang, dia berdiam diri di masjid, baca Al-Quran sambil nunggu sholat isya. Nah saat itu juga malaikat selalu mendoakannya, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah. Kan didoakan malaikat kan, masya Allah, keutamanya sangat besar. Kita didoakan oleh misalnya Pak Kiai, Ustadz, kita aja seneng. Apalagi yang doakan malaikat. Malaikat tuh nggak pernah maksiat loh. Beda dengan Ustadz dan Kiai, pasti pernah melakukan maksiat. Ini yang mendoakan malaikat. Insya Allah doanya mustajab, Allah ijabahi. Kemudian poin kelima, wa yusannu ayyatajammalul muslim, hendaknya seseorang ketika ingin melaksanakan sholat, hendaknya dia berhias dengan perhiasan yang dia sukai. Misalnya dia pakai pakaian yang paling bagus, kemudian pakai pakaian yang paling dia senangi, misal pakai pakaian yang paling mewah, boleh ketika kita melaksanakan sholat, ingin melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Tapi kalau untuk perempuan, kalau misal mau pakai pakaian yang bagus, pastikan pakaian yang pertama tidak ketat, kedua tidak tembus pandang, ketiga pakaiannya itu yang tidak mengumbar. Mengumbar apa? Seksi kan udah nggak ketat. Mengumbar apa? Nafsu. Ya kan, kalau misal ya simbah pakai pakaian yang paling bagus itu tetap kelihatan cantik. Apalagi dandannya itu ya tajamah, kan sudah dandannya itu masya Allah. Apalagi zaman sekarang ya, orang itu kan mukanya itu kan bisa dimodif. Jangankan perempuan yang memang sifat dasarnya sejak lahir itu cantik, laki-laki yang asli 100%, laki-laki sejati, itu kalau didandani bisa cantik. Banyak seperti itu. Jadi misal kalau kan kita disunahkan untuk dandan berhias, ya dandannya secukupnya, nggak usah dandannya yang berlebihan, menor, medok, terus apa malah. Sampai kadang simbah-simbah usia 90 tahun seakan 19 tahun. Bisa. Loh, ada seperti itu, ada. Ya mungkin, Bu. Mungkin. Ya mungkin, Bu. Sangat mungkin. Kalau yang muda pakai wangi-wangian? Nah, kalau muda, apalagi kalau yang masih muda. Muda kan selalu berhias, wangi-wangiannya sekedarnya aja. Jangan sampai wangi-wangian itu sampai overdosis, nyegrak, semerbak. Ya kira-kira pakai wangi-wangiannya itu yang enggak sekedarnya, cukup misalnya untuk menghilangkan bau badan seperti itu.
Karena kan Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya setiap wanita apabila ada seorang wanita yang berhias dengan sedemikian rupa, kemudian memakai wangi-wangian, nah ketika wanita tersebut lewat di sekelompok laki-laki, kemudian laki-laki tersebut itu mencium bau parfumnya tadi sampai tergoda, wangi banget ya, soponya, jangan-jangan bunga desa gitu misalnya, maka dia sama saja dengan seorang pezina. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau misalnya pakai wangi-wangian ya sekedarnya, nggak usah overdosis. Kenapa? Lo kan nggak harus lihat, Bu. Wangi itu kan nggak harus lihat. Gitu. Orang lewat, siapa ya? Makanya kan karena wanginya nyebar, akhirnya kan orang nengok lihat, penasaran. Nah, ternyata ya ternyata ini kan seperti itu. Balik lagi. Nggak jadi lihat. Balik kanan. Jadi nyesel. Nah, nyesel. Nah, itu dosa yang Dosa ya. udah dosa lagi. Dosa yang mana? Nah, dosanya tambah. Karena kenapa? Mengecewakan. Mengecewakan. Dosa yang mana ya, Mas? Hah? Yang dosa yang mana? Yang dosa pertama laki-lakinya. Yang dosa laki-lakinya, Bu. Oh, bukan neneknya. Yang dosa laki-lakinya. Tapi yang lebih dosa yang pakai. Yang menipu dia soalnya kok. Nah, iya, karena kan dia yang menyebabkan laki-laki tersebut terjatuh dalam dosa. Yang menyebar ya. Ya, jadi kalau perempuan pakai wangian itu boleh, nggak haram. Tapi jangan sampai yang merangsang gitu loh, berlebihan. Ya terlebih lagi, saya ulangi lagi, laki-laki itu nggak ada masa tuanya, nggak ada. Laki-laki itu nggak ada istilah laki-laki itu tua. Siapa tahu Pak Ahmad besok nikah sama gadis 19 tahun. Gak mungkin Pak. Loh, semua itu mungkin Pak. Semua itu mungkin, Pak. Kalau Allah mengizinkan itu mungkin Pak. Selama kita masih hidup sangat mungkin. Kenapa? Berarti ini Pak Ahmad, oh iya ya. Puas ya Pak Bini. Ya kan, makanya laki-laki itu nggak ada tuanya, itu nggak ada. Makanya kan laki-laki itu kemakinya, kementusnya sampai tua. Hukum alam Mas, hukum alam. Iya, Genitnya sampai tua ya, Pak? iya begitu. Maklum pokoknya. Ya laki-laki memang seperti itu gitu loh. Tapi kalau perempuan misal sudah simba-simba, udah 50 tahun nini-nini, sudah. terus cek kemayu, nah itu yang dipertanyakan. Karena yang kemarin kabel itu. Karena yang laki-laki itu makanya ya kan nggak heran di sini pernah kejadian simbah-simbah usia 87 tahun pengen nikah. Tua kan? Tua. Udah yang tahu ceritanya nggak usah diceritakan. Adalah pokoknya. Ada pokoknya. Simbah-simbah usia 87 tahun pengen nikah. Normal. Jadi kalau misal, kapunten Pak Ahmad, pinten yuswane Pak? Oh 71 masih muda. 17 Kalau balik 17. Ya siapa tahu kan besok dapat 17. Amin enggak Pak? Amin. Amin. Amin nih Pak, amin. Orang amin. Boleh jangan Pak Ahmad yang dijatuhnya kan. Orang amin. Pak Hananto, pinten yuswane? Nah, ini masih 62. 62, oh, masih muda. Kalau ini 23 nggak apa-apa, nggak ada larang. Oh 23 masih bisa. Bisa. Tapi mungkin ya, mungkin nanti sama anaknya. Iya. Ini dikira Ini juga sama ya. ini siapa ini? Cucu ke anak. Cucu apa anak? Sunat. Enggak, belum cucu anak itu belum. Paling ini bapak yang mau nikah atau saya mau nikah ini kan. Paling anaknya begitu. Pak Muji pinten? Nunggu kalau sudah nikah semua kan gitu. Pak Muji pinten? Baru
Dari 36. Oh 36. Oh 63. Masih muda. Masih boleh muda. punya dua ya Pak? Kenapa? Pak Muji masih boleh punya dua. Masih boleh. Kalau ada yang mau boleh. Masih boleh. Masalahnya nggak ada yang Nah, mau. itu ya sebenarnya dari situ loh. Takut cuma bermuji. Nah, kita lanjutkan. Kemudian wayak tasilu, kemudian juga disunahkan orang tersebut untuk mandi. Orang tersebut mandi, jadi mandi. Jangan mentang-mentang suruh berangkat, diperintahkan berangkat pagi-pagi, habis sholat subuh Enggak mandi. lupa mandi. Ternyata belek masih apa namanya? Pilarnya masih ada, beleknya masih ada. Ya, untuk wudhu kan hilang Ustaz. Tapi- Lupa sikat gigi itu yang repot. Nah, lupa sikat gigi juga. Maka jangan lupa mandi, sikat gigi. Wayal bisu ahsana thiyab, dan menggunakan pakaian yang paling bagus. Tapi pakaian yang paling bagus ini yang menurut dia paling bagus. Tapi perlu diperhatikan yang tidak mengundang syahwat, mengundang godaan. Pakaian yang ketat, seksi dan lain sebagainya. Wayatatayyab, dan hendaknya memakai wangi-wangian. Begitu juga bapak-bapak diperintahkan untuk memakai wangi-wangian. Wangi-wangian sekedarnya aja Pak, nggak usah banyak-banyak. Mentang-mentang ketika sholat Idul Adha, Idul Fitri, istrinya sudah ngasih izin, monggo cari pos kedua. Nah, kesempatan ini semuanya kan kumpul di satu tempat. Siapa tahu. Begitu juga dengan ibu-ibu. Siapa tahu bapaknya sampun Sepuh. enggak, sepuh belum boleh Pak. Kan perempuan nggak boleh poliandri. Sampun boten wonten. Sampun wonten. Nah, ini kesempatan. Minyak wangi sak botol cek nih Minyak wangi sejerigen buat mandi. Nah, nggak boleh. Kemudian yang keenam, wa yusannu ayah tuba fi salat al-aidi bi khutbatin jami'atin syamilatin lil jami'i umurid din. Dan disunahkan bagi seorang khatib ketika berkhutbah pada salat hari raya tersebut, hendaknya dia berkhutbah dengan tema yang mencakup cakupan luas, universal. Li jami'i umurid din, yang mencakup seluruh perkara agama atau perkara-perkara yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya khutbah dengan kewajiban kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik. Kemudian juga besarnya dosa atau pengingkaran orang yang membuat sesajen untuk kuburan, misalnya sekarang sholat Idul Adha, Idul Fitri, kan sekarang kan lagi viral orang sesajen, tentang sesajen, terus di video. Nah, itu bagaimana hukumnya? Bahkan Kiai Soleh Darat, beliau adalah gurunya Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan orang yang membuat sesajen dengan sengaja maka dia kafir. Iya memang. Karena saat tidak langsung orang tersebut mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak ada alasan membuat sesajen. Nah, bahkan lu itu kan Pak Yai itu kan katanya beli sesajen boleh enggak? Itu bikin. Gatok ke. Katanya ini begini itu begitu. Nah, apalagi Nah, dengan sesajen nggak boleh. Nandang sesajen itu boleh. 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 Tapi Bakar boleh. Tapi bijaknya jangan di video. Bahkan kan ketika kita melihat kemungkaran, kita kan harus amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah amar ma'ruf nahi mungkar harus di video? Enggak. Makanya ketika kita berdakwah juga harus bijak. Lihat sesajen, ya jangan di video, udah buang aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau perlu misalnya kita lihat orangnya, kita nasihati. Itu kalau orang muslim, orang muslim.
Kalau selain non muslim, apalagi di Bali ya jangan. Itu akidah mereka kok. Kurang gawean namanya. Nah, dan salah satu bentuk kurang hikmahnya seseorang dalam berdakwah. Sejak viralnya video tentang penendangan sesajen tersebut di video diviralkan, itu beberapa teman yang tinggal di Bali itu jadi ketika keluar rumah itu jadi was-was. Yang muslim maksudnya. Yang muslim. Iya, jadi ya takut no, diliatin gini. Udah kita hidupnya di minoritas, muslimnya cuma 3%. Kita pakai jilbab aja udah ribet orang. Pakai jilbab udah dikatain yang ya gimana, ditambah lagi seperti ini. Enggak salah nendang sesajen, tapi kita perlu hikmah dalam berdakwah. No, saya waktu di Bali aja keluar aja diliatin orang pakai peci gitu. Bahkan ketika kita di sana diwanti-wanti, nanti jangan ada salah satu di antara kita itu sholat pakai jubah. Nah kebetulan, jadi tempat saya sholat itu dulu adalah tempat kejadian di mana bom Bali terjadi. Tapi bukan hotelnya. Jadi sebenarnya bomnya itu ditaruh di depan masjid itu. Katanya begitu, tapi Allah alam ya. Tapi Yang berita tersebar seperti itu. Jadi bomnya itu ditaruh di depan masjid, mobil taruh diparkir depan masjid, kemudian bomnya diambil, baru diantar ke mana, Nusa Dua atau mana gitu. Ke Legian. Bagian. Nah itu kan kejadiannya itu di depan masjid tersebut. Makanya teman saya itu ngomong, nanti kalau sholat di sini jangan ada yang pakai jubah. Walaupun di sini itu sekitar masjid itu banyak orang muslim, sudah ngaji, sudah paham agama, tapi jangan pakai jubah. Karena apa? Umumnya masyarakat itu ya Hindu, apalagi kejadian seperti itu. Bahkan trauma dulunya nggak gitu, karena trauma. Ya karena trauma, dulunya biasa aja. Nah sejak kejadian itu orang jadi trauma. Orang pakai jubah di Bali. Kemarin waktu sampai kejadian lah itu kan yang bercadar itu nggak dikasih naik bis. Ya bercadar nggak naik bis. Bercadar. Tapi ada kisah uniknya. Jadi saya kan berangkat sama teman dari Jogja waktu itu. Dari Jogja ke Bali. Teman saya baca WA-nya telat. Dia berangkat itu pakai jubah. Dan kita ketemuannya ketika mau naik pesawat, mau ganti pakaian, nggak mungkin, ya sudah bismillah lah. Pokoknya waktu itu saya sama teman saya namanya Ustadz Afif. Saya ngomong gini, Fif, ente nanti kalau mendarat di Bali tinggal nama, Ani siap jadi saksi. Tapi alhamdulillah ketika kita mendarat sampai Bali, keluar dan ngambil bagasi, keluar dari bandara, alhamdulillah aman. Ya alhamdulillah aman. Ya walaupun dilihatin. Saya pakai kaos, saya cuma pakai kaos gitu. Pakai kaos, teman saya pakai jubahan, ya mensiasati. Jadi mensiasati biar salah satu di antara kita ya paling enggak aman. Apalagi saya jadi bendahara, dia jadi bagian dakwahnya. Jadi panitia kan harus aman gitu. Sudah alhamdulillah aman. Tapi sejak kejadian tersebut, ya kejadian nendang sesajen tersebut, ya teman-teman banyak yang ngomong kita di Bali kehidupannya sudah agak beda, nggak kayak kemarin-kemarin. Keluar rumah dilihatin, sudah mulai agak ketat. Maka inilah pentingnya kita berdakwah. Wa yahussuhum ala zakatil fitri, dan begitu juga hendaknya seseorang ketika misalnya khutbah sholat Idul Fitri, sang khotib memerintahkan, memotivasi untuk semangat mengeluarkan zakat fitri, zakat fitrah. Begitu juga dengan tata cara zakat fitrah. Nah ini kesempatan kita menjelaskan kepada kaum muslimin bagaimana tata cara zakat fitrah. Apakah orang seperti ini boleh menerima zakat fitrah? Seperti itu boleh. Misalnya ada orang di masa kita ada orang non muslim,
orang non muslim, bolehkah non muslim tersebut menerima zakat fitrah? Apakah zakat fitrah ini dibolehkan diberikan misalnya kepada orang-orang selain ahlu kitab, selain Yahudi dan Nasrani? Dan apakah zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok atau boleh dengan uang dan lain sebagainya? Terkadang seperti ini perlu kita jelaskan kepada masyarakat. Wa yubayyin lahum ma yakhrujun. Nah, ini dijelaskan apa yang mereka keluarkan ketika zakat fitrah tersebut. Wa yurghibuhum fil adhiyah, dan seseorang hendaknya untuk dimotivasi untuk mengeluarkan untuk menyembelih hewan kurban. Kita jelaskan hukum-hukum ketika menyembelih hewan kurban. Misalnya ketika menyembelih harus dihadapkan ke kiblat, harus baca bismillah, harus menggunakan pisau yang tajam, nggak boleh menggunakan pisau yang tumpul. Dan begitu juga kita wa yubayyinu lahum ahkamaha, dan menjelaskan hukum-hukum tentang udhiyah, tentang kurban tersebut. Misal contohnya kita menjelaskan kepada masyarakat bahwasannya apabila salah seorang di antara kaum muslimin, sejatinya orang tersebut itu mampu untuk mengeluarkan untuk berkurban, tapi dia sengaja nggak kurban, nggak ada alasan lain. Contohnya alasan dia sebenarnya mampu, tiba-tiba dia ingin berkurban, ternyata dia harus bayar utang, jatuh tempo misalnya, ya nggak apa-apa, dia nggak mengeluarkan kurban, nggak berkurban. Nah, orang-orang yang sebenarnya mampu, nggak punya utang, nggak punya kebutuhan, duitnya longgar, banyak. Nah, orang-orang seperti ini, dia ketika orang tersebut tidak mengeluarkan hewan kurban, tidak berkurban, ketika selesai sholat Idul Adha, maka orang-orang seperti ini oleh Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk menjauhi, jangan dekat-dekat sholat masjid, jangan dekat-dekat sholat gitu. Maksudnya apa? Ini menunjukkan bahwasannya perkara kurban itu besar. Sebisa mungkin kalau kita mampu, kita bisa, ya kita kurban, bismillah. Bismillah. Jangan nunda nanti-nanti. Bismillah. Saya kemarin itu ketika mau kurban, saya ragu-ragu kurban nggak. Karena kan istri sedang hamil, jadi persiapan antara duit untuk lahiran dan kurban dan akikah. Paling enggak kan lahiran kan paling enggak ya 6 juta lah, itu kalau di dokter. Kalau di suster kan bidan itu ya 2 juta 3 juta. Kalau di rumah sakit ya normal. Kalau rumah sakit ini ya agak naik ya 8 juta. Belum nanti akikahnya. Kalau itu kurban enggak. Bismillah lah kurban. Akhirnya duit bismillah kita keluarkan. Cekrek. Alhamdulillah kita kurban. Masalah nanti lahiran akikah bismillah dipikirkan nanti. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memang terkadang hanya ingin menguji kita gitu loh. Ketika mau lahiran dan akikohan, tiba-tiba ada orang transfer. Jujur. Jadi ada salah seorang transfer ke rekening istri, tiba-tiba 6 juta gitu. 6 juta. Mohon maaf ya, alasannya salah transfer. Tapi nggak apa-apa, ambil aja uangnya. Kan Masya Allah kan. Ya makanya kan Allah itu terkadang itu hanya ingin menguji kita gitu. Kamu tuh percaya apa enggak gitu aja. Dan alhamdulillah benar. Akhirnya waktu itu kita udah pusing, nggak punya duit, tabungan juga tinggal sedikit, belum nanti lahiran, belum nanti akikahan, belum nanti ini ya. Bismillah lah. Apalagi ibu itu ngoyak-ngoyak, pokoknya korban, bismillah. Ya bismillah kita korban. Ibu mertua kan ya beliau orang seperti itu, suka ngoyak-ngoyak menantunya. Tapi saya pernah dapat uang tidak ada penghuninya. Jadi kan saya selesai kerja, terus pas masuk pandemi itu sudah resign. Terus uang saya kan ATM 2 yang khusus untuk kerja, 1 yang
bulan berturut-turut 4 juta. Orang sah Lalu, transfer. iya. Ya alhamdulillah Terus ya, kita gua bisa udah ngamalin kurban. anu juga, Ustaz. Kita bisa kurban alhamdulillah. Kan banyak orang-orang ya misal sebelumnya kita pernah sedekah. Ya, bismillah sedekah, Allah ganti. Tiba-tiba tanpa disadari tiba-tiba ada duit aja, ada duit. Iya. Allah ganti itu kan nggak di kita duga-duga gitu loh. Makanya kan sebenarnya harta itu kan ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk kerja, yang dicari itu bukan banyaknya harta, keberkahannya. Keberkahan itu pasti banyak, berkah itu pasti banyak, walaupun itu sedikit. Ya, saya sedikit cerita Bapak Ibu sekalian. Saya itu anak kedua, adik saya itu 7. Saya anak kedua, adik saya 7, 9 semuanya. Jadi karena saya anak kedua, kakak saya laki-laki, secara tidak langsung kan kita adalah orang yang paling tua. Dan kita tahu kondisi keluarga kita. Apalagi saya kan dari kecil itu ibaratnya sekretarisnya bapak saya. Jadi duitnya berapa, dompetnya saya tahu. Saya tahu dompet detailnya, tahu isinya apa aja tahu. Sering, jadi ketika mau masukin anak ke pondok, masukin pondok, biayanya mahal. Sekolahin SMP aja murah gitu loh. SMP, MTS kan murah kan dibanding dengan pondok. Apa tak masukin SMP aja, Bismillah lah, Bismillah, nggak punya duit, yang ngutang lah. Semua yang penting anak mondok, paham agama. Ya alhamdulillah, ketika mau bayar registrasi ada aja duit, Masya Allah. Makanya kita kadang perlu yakin Allah itu hanya ingin kita ini diuji saja. Seberapa kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu lin-nisa'i fiha nasibun, dan hendaknya ketika khutbah salat Id tersebut para wanita itu diberikan waktu khusus atau khutbah khusus untuk mereka. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu pernah memberikan khutbah khusus untuk para wanita setelah khutbah sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu dikerjakan. Jadi setelah misalnya setelah sholat Idul Adha dan Idul Fitri, selesai khutbah, selesai sholat, terus Rasulullah SAW mendatangi para wanita untuk berkhutbah kepada mereka khusus tentang perkara wanita. Itu disunnahkan. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Apalagi zaman sekarang, misal khotibnya Pak Khotib, Pak Yai setelah turun dari mimbar kemudian datang ke soft perempuan, dikira orang kan dari seudon. Nah ini kan juga harus melihat melihat sikonnya, kondisinya seperti apa, situasi dan kondisinya. Karena kenapa perempuan itu diperintahkan ada khutbah khusus untuk mereka? Karena sejatinya para perempuan itu perlu untuk dijelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka. Kan berapa banyak perempuan itu nggak paham tentang masalah haid, masalah nifas, masalah nopo meleh, Poligami terutama. poligami nggak usah dijelaskan. Bapaknya siapa lagi? Bapaknya sosial bapak tahu. Belum masalah haid, kan kadang bingung. Haid itu kan begini, kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Terus hak-hak seorang istri, hak-hak seorang suami kan perlu gitu loh. Apalagi nikah itu kan ibadah seumur hidup gitu. Kecuali kalau sudah cerai ya sudah. Kasih do kan. Kan hal-hal seperti ini kan perlu kita jelaskan. Hak seorang suami apa saja, hak seorang istri apa saja, kewajiban seorang istri itu apa, kewajiban seorang suami itu apa. Jangan sampai ketika kita berumah tangga kerjaannya cuma nuntut hak, nggak mengerjakan kewajiban. Seperti ini kan perlu dijelaskan. Kemudian yang ketujuh, wa yusannu kasratu dzikri bit takbir wa tahlil liqoulihi ta'ala wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa yajharu
fihir rijalu fil buyuti wal masajid wal aswaq wa yusirru bihin nisa. Dan disunahkan, poin yang ketujuh adalah dan disunahkan untuk memperbanyak zikir, terlebih lagi takbir dan tahlil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Litukmilul iddata wa litukabbirullah." Dan hendaknya engkau menyempurnakan jumlah bilangan, wa litukabbirullah, dan hendaknya engkau mengagungkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk kepada kalian. Wala'allakum tattaqun, dan wala'allakum tashkurun, dan semoga kalian menjadi hamba-hamba yang selalu senantiasa bersyukur. Dan bagi seorang laki-laki, ketika takbir tersebut hendaknya dengan suara yang lantang, suaranya yang jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, dengan suara yang keras, lantang. Bahkan para sahabat dulu ketika bentuk pengamalan dari perintah Rasulullah SAW ini, mereka ketika misal lewat di pasar, beliau takbir, Allahu Akbar, Allah, takbiran. Bukan takbir Allahu Akbar, pengen ngebom gitu enggak? Seperti itu. Ini takbiran, misal lewat pasar, takbiran. Sampai pertama ketika itu Umar masuk ke pasar, takbir. Sahabat yang lain lihat, akhirnya sahabat ngikutin. Sampai akhirnya pasar itu isinya orang demo dalam tanda petik, orang saking ramai orang takbiran, semua satu pasar di Madinah. Maka sesekali perlu kita gaungkan seperti ini ya. Kalau nggak bisa, dimulai dari masyarakat kita, lingkungan kita. Misal setelah selesai puasa, di hari terakhir puasa kita, imam selesai sholat maghrib itu langsung takbir, ngajak jamaahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga selesai sholat isya, ngajak takbir. Juga ketika sholat subuh, sebelum melaksanakan sholat id. Dan ketika misal kita keluar untuk melaksanakan sholat id, kita takbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, agar yang lain itu dengar. Jangan ketika berangkat ke tanah lapang itu cuman ya diem aja, apalagi ngobrol, gibahin tetangga gitu kan. Yang ada dosa, bukan pahala. Nah, itu kok tetangga depan rumah kita kok begitu, kok bisa beli itu, kok pakaiannya bagus ya, pasien tuh suka ngutang, iya. Jadi akhirnya gibah banyak. Dan namanya gosip itu semakin digosok semakin sip. Nah, iya, semakin digosok semakin enak dikuncingin. Berarti takbir keliling boleh ya? Takbir keliling ya boleh, tapi jangan sampai misal kita takbir keliling itu mengganggu orang lain. Misal takbir keliling malah isinya cek-cekan motor atau pakai motor glanggeng-glanggeng, itu mengganggu. Ya udah jalan aja takbir gitu. Malah kadang, mohon maaf, takbir keliling kan terkadang malah kita niatnya itu kan mensyiarkan Islam, malah di situ ada kemaksiatan. Contohnya campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya kalau masih kecil nggak apa-apa, masih usia semakam nggak apa-apa, masih anak kelas 1 SD atau orang-orang yang belum tahu aurat gitu nggak apa-apa, masih anak-anak kecil, anak-anak TK nggak masalah. Tapi pastikan ketika mereka keluar ya diawasi. Namanya anak kecil kan kadang mereka suka rame-rame, akhirnya yang penting rame, ngetokin tiang roda, tiang listrik, atau misalnya mukulin pagar tetangga, kan nggak boleh. Mukul pakai seng itu nggak boleh. Ya, pastikan jangan sampai ada ikhtilaf antara laki-laki dan perempuan. Nah, ikhtilaf ini kan yang bahaya. Nggak jarang ketika takbir keliling, orang ini kan momen gitu, akhirnya digunakan untuk ajang pacaran, ajang PDKT-an, ajang mudah-mudahan berhubungan dengan lawan jenis. Seperti ini nggak boleh.
Yang kedelapan, yang terakhir adalah mukhalafatut thariq, hendaknya orang tersebut ketika antara berangkat dan perginya itu jalannya beda. Fayadhabu ilal aidi min thariq, maka dia berangkat dari ketika berangkat dia lewat jalur satu. Kemudian wayarji'u min thariqin akhar, dan kemudian ketika dia kembali pulang dia menggunakan jalan yang lain. Misalnya muter, misalnya di sini lewatnya kanan, sebelah kanan, lalu sana muter sampai rumah. Pas balik gimana? Cut, naik dulu ke atas, muter. Jalannya cuma Intinya satu. jalannya beda. Kalau misalnya jalannya cuma satu ya sudah gitu. Apalagi misal ya, sini rumah kita di depan masjidnya dilaksanakan sholat. Ya mau gimana? Ya tapi kalau misal jenengan pengen ya jalan yang lain ya nggak apa-apa, muter dulu nggak masalah. Maksudnya biar nggak macet. Apalagi apalagi kita nggak punya tanggungan, misalnya nggak ada beban ya, masih jomblo, tinggal di kontrakan sendirian, nelpon orang tua masih nanti kan, ini nanti bisa jalan muter, itu boleh, malah bagus. Di hadis si Jabir radhiyallahu taala anhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir, semoga Allah meridhoi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul aidi khalafat thariq, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Id, beliau antara berangkat dan pulangnya beda jalan. Wa qila fil hikmati min dzalika, dan ada sebagian yang mengatakan kenapa seseorang diperintahkan antara berangkat dan pulangnya itu jalannya berbeda. Ada yang mengatakan liyashhada lahut tariqani jami'an, hendaknya agar orang itu bisa kenal jalannya tahu, bukan cuma jalan itu aja pertama. Wakil al-idhari syairatul islami fihima, dan ada yang mengatakan juga agar syariat Islam itu terlihat nampak. Misal ya, kita ketika berangkat lewat jalan A, ketika pulang lewat jalan B. Biasanya ketika berangkat kan, misal orang yang rumahnya kita lewati, oh misalnya Pak Ahmad tadi lewat sini, Pak Ahmad dan rombongannya lewat sini, oh banyak orang ya. Nah ketika pulang, loh kok ditungguin, kok Pak Ahmad nggak lewat sini ya? Misalnya Pak Ahmad itu kan ganteng, ditungguin, ada yang nunggu. Kok Pak Ahmad nggak lewat sini ya? Oh ternyata lewat sana. Biar kelihatan, ya itu cuma contoh. Tapi maksudnya syiar Islam di sini agar kelihatan gitu, kaum muslim itu banyak gitu. Yang lewat jalan ini tuh cuma bukan itu aja gitu. Kan siapa tahu ketika kita lewat, misalnya kita lewat rombongan, kita lewat di depan rumah orang non muslim, orang lihat, ternyata kaum muslim itu banyak. Akhirnya kan mereka segen dengan kita, segen. Wah mereka ketika sholat saja kompak, misalnya kompak barengan sambil takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya orang segen. Jadi ketika ingin nyenggol kaum muslimin itu enggak dikit-dikit nyenggol gitu. Tapi kalau di Itu. daerah yang minoritas seperti Nah kalau daerah minoritas ya beda. bisa, iya. Ya kalau misal daerah minoritas ya tetap takbiran ya sebisa kita. Tentunya dengan kadar yang ya sebisa kita ya, sesuai kadarnya lah. Kayak misalnya takbiran di Bali kan ya alon-alon. Adzan aja kan cuman di dalam masjid, speaker dalam. Sekarang sudah speaker dalam apa luar, Bu? Di Bali. Di Bali adzannya. Yang masjid itu sampai keluar. Yang masjid itu sampai keluar. Adzan di Bali itu masih speaker dalam atau speaker luar? Yang masjid besar sampai luar. Sampai luar kalau masjid besar. Kalau masjid besar ya. Iya. Kalau masjid yang masjid kecil, kalau musola nggak pakai. musola nggak pakai. Boleh. Kalau di komplek rumah biasanya ngumpul orang-orang muslim. Ya. Nggak boleh tetap pakai mic. Dan pakai mic dalam, Pak. Tetap pakai Tapi nggak dalam. boleh yang keluar. Kalau yang musola. Kecuali kalau misalnya masjidnya gede, Besar ya, masjid jadi besar, Sama pakai keluar. boleh. Ya, boleh. Seperti itu. Kalau pakai speaker luar ya dijamili bang. Dan yang terakhir
Wala ba'sa bi tahniyatin nasi ba'duhum ba'dan yaumal idi. Dan kita tidak nggak masalah, tidak dipermasalahkan, boleh bagi seseorang ketika hari raya untuk saling mengucapkan selamat hari raya. Bi ayyaku li ghairihi, hendaknya orang tersebut mengucapkan kepada saudaranya, kepada orang lain, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadahmu dan ibadahku dan seluruh amalan-amalan soleh yang kita kerjakan di bulan puasa. Ini kalau misalnya di hari raya Idul Fitri. Fakana yaf'aluhu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a idharil basyasati wal farhi fi wajhin man yalqahu. Dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, para sahabat ini saling mengucapkan selamat hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Sambil jangan lupa juga ketika mengucapkan selamat hari raya, pastikan dengan wajah yang berseri-seri dan bahagia. Jadi kalau misal salaman, sungkeman Idul Fitri, ya jangan mukanya cemberut. Senyumnya kalau baru dikeluarin, jangan seperti itu. Jadi ketika senyum, ketika ketemu salaman, senyum. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ketika misal sungkeman, minta maafnya itu yang ikhlas gitu loh, ikhlas. Ikhlas itu bukan ditunjukkan dengan air mata, bukan. Berapa banyak orang nangis tapi sebenarnya cuma acting kan bisa. Jadi benar-benar yang ikhlas. Ya walaupun saya nggak menuduh orang yang ketika minta maaf nangis itu nggak ikhlas, bukan. Berarti seperti itu. Benar-benar pastikan dengan segenap jiwa dan raga, dengan hati yang paling dalam. Saya mohon maaf, saya punya salah ini. Jangan cuman lambe-lamis aja, cuman buat ya pantas-pantas. Seperti itu. Alhamdulillah kita sudah selesai. Monggo kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan tentang seputar sholat 2 hari raya ini? Ada pertanyaan, monggo. Kalau buat niat mandinya itu ada niat khusus nggak? Nah, niat untuk mandinya apakah ada niat khususnya? Nggak ada niat khusus. Apalagi lafaz khusus nggak ada. Ya udah. Ya kita niatnya udah kita mandi gitu untuk sholat Id sudah. Nggak perlu nawa itu. Nawa itu apa? Misalnya nawa itu istihmama li ada le ghusla sholat al-Id rakaataini. Nah, kan nggak perlu seperti itu, nggak perlu. Sedangkan pertama ketika kita niat itu kan nggak perlu dilafadzkan. Para ulama sepakat, semua ulama sepakat niat itu tidak perlu dilafadzkan. Bahkan Imam Syafi'i beliau berpendapat niat itu nggak perlu dilafadzkan. Bayar fitrahnya itu boleh beberapa hari sebelumnya atau harus Bayar fitrahnya misalnya itu boleh 2 hari sebelumnya. Oh boleh ya. Boleh. Yang umur masih boleh ya. Ya. Dan bahkan sunnahnya itu sebelum kita berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Bukan kan harus beras apa boleh uang. Nah, apakah harus beras? Ya, harus beras. Kalau kita kan makanan pokoknya itu kan beras. Kalau di situ kita dikasih beras. Nanti terus Nah, dikasih kalau potongan, misalnya bentuknya uang, dibelikan dulu. soalnya kita beli di masjid. Atau enggak? Nah, kalau panitia sudah menyediakan beras misalnya, biasanya kan terkadang panitia itu kan sudah menyediakan beras. Jadi nanti yang orang ingin bayar zakat fitrah tinggal ganti. Bohongan tapi nyata. Nah, itu kalau panitia sudah menyediakan beras, monggo. Jadi pastikan ketika transaksinya itu bukan di dalam masjid. Oh, udah ada masjid. Pastikan ketika transaksinya, misal contohnya Pak Muji ingin membayar zakat fitrah dengan uang, karena panitia sudah menyediakan berasnya. Kalau Pak Muji nggak sempat beli beras, adanya duit ya sudah. Akhirnya panitia menyediakan beli. Nah, belinya itu jangan di masjid. Karena apa? Transaksi di dalam masjid itu nggak boleh. Batal, transaksinya nggak sah, dosa.
Makanya kalau misalnya panitia menyediakan beras, makanya pasti kan panitianya itu menerima zakat fitrahnya jangan di masjid, di luar masjid, misalnya di pos kampling lah, Kalau di teras Kalau di masih. halamannya, Teras. atau di kalau teras itu masih tidak terbebas dari masjid Itu semuanya. atau tempat lain gitu. Misalnya rumahnya Pak RT dijadiin posko untuk orang yang ingin bayar zakat fitrah dengan menggunakan uang diganti dengan beras. Tapi kalau mau bayar zakat fitrahnya beras ya di masjid. Jadi poskonya 2. Tapi kan ini kan maaf ya, maaf. Apa? Maaf, ini kan di Bali ya. Nggih. Kalau di Bali itu memang sudah digantikan dengan uang. Jadi diperhitungkan misalnya berasnya harganya 15.000 Iya. kali sekian kali per orang sekian. Iya. Itu memang sudah ditentukan. Nah, terus juga dari online juga kalau kita nggak jauh dari masjid itu kan juga diganti dengan uang. Itu gimana? Dibayarnya itu. Nah, masalah Ya, di teras masjid. mengeluarkan zakat fitrah itu kan harus harus makanan pokok. Nah, kalau misal kita ngeluarin uang, belikan dulu berasnya. Enggak, memang dari Langsung ke dari- takmirnya. Iya, dari masjidnya itu sudah memang tidak menerima, bukannya terima uang tapi sejumlah beras. Beras, Ya, oh, misalnya iya. kan harganya 12.000. Terus kali kan berapa misalnya 3 kilo setengah yang dijadikan uang. Kalau iya makanya ini. Memang begitu. Kalau Prakteknya seperti itu. Iya, iya. Sama dengan kita yang orang-orang kita muslim yang kerja itu kan Ya. itu juga kita pakai sistem online kan, zakat online pakai zakat. Jadi misalnya kita mau pakai zakat apa? Itu kita Ya, online. hendaknya panitianya itu menyediakan berasnya. Jadi panitia harus menyediakan beras, kemudian transaksinya bukan di masjid. Kalau di Bali memang itu. Jadi nggak boleh transaksinya di masjid, nggak boleh. Kita bayarnya di masjid terus panitia beli di luar sih. Iya, memang gitu. Iya. Memang gitu. Boleh kan? Bang? Bayarnya Ya bisa aja saja seperti itu, kita bayarnya uang, kemudian nanti panitia yang membelikan. Jadi panitia tidak menyediakan masjid, menyediakan beras di masjid. Malah itu lebih mending daripada terjadi transaksi di masjid. Tuh. Ada pertanyaan lain, monggo? Kalau tidak ada pertanyaan, oh ya, dan jangan lupa ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, pastikan beras yang kita keluarkan itu beras yang terbaik. Jangan beras yang jelek, raskin, jangan. Namanya kita ibadah itu keluarkan yang paling bagus, Pak, selama bukan ini yang prakteknya yang jelek. ini, Pak. Prakteknya selama ini halaman masjid itu dipakai fitrah, ya, ya pakai uang. ya. Jadi diserahkan uang. Kemudian kepada panitia menyediakan beras di situ. Iya. Oh ya, itu yang salah, Pak. Karena dia saat tidak langsung dia transaksi. Fitrahnya itu batal enggak gitu. Ya kalau sudah terlanjur ya sudah. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena nggak tahu. Ya nggak, kalau nggak tahu ya sudah, Pak, nggak apa-apa. Itu jangan ulangi itu aja. Yang penting nggak usah diulangin. Oh iya. Gitu. Kita belinya ke warung di bawah. Ya. Boleh gitu. Ada pertanyaan lain, monggo. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jadi ada pertanyaan. Karena sebentar lagi sudah mau adzan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.